Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama, kelas Ekonomi Syariah. Saya ingin membuat tugas video mata kuliah Pancasila era Orde Reformasi. Dosen saya, dosen pengampu Dr. Handa Sumarno, MM. Langsung saja. Pemerintahan Presiden Habibie memerintah di era reformasi setelah menggantikan Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Awal pemerintahan Presiden Habibie dibilang sangat berat karena perekonomian Asia utang luar negeri yang menumpuk. Krisis perekonomian ini tak hanya diperburuk dengan adanya kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino. Namun, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan. 1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. 2. Sidang Istimewa MPR, reformasi bidang politik, pelaksanaan pemilu, pelaksanaan referendum Timur Timur, reformasi bidang ekonomi, reformasi bidang hukum. Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur, presiden keempat, masa pemerintahannya hanya singkat 2 tahun, tapi dalam masa pemerintahannya melakukan perampingan struktur pemerintahan dengan cara membubarkan 2 departemen, Departemen Penerangan, Departemen Sosial. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri merupakan presiden yang menjabat 2001 sampai 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang lengser pada 2001. Kebijakan pada Presiden Megawati Soekarno Putri yaitu kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan memberantas korupsi. Gerakan reformasi di Indonesia terjadi tahun 98, di mana Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar pun hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, menimbulkan krisis seperti krisis politik, krisis sosial, krisis hukum, dan krisis ekonomi. Dan tujuan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi menurut MPR untuk tidak mencalonkan Soeharto sebagai presiden periode ke-7. Tujuan reformasi yang perlu diketahui: menata kembali struktur kenegaraan, melakukan perubahan secara serius, melakukan perbaikan segenap bidang kehidupan politik ekonomi, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup kebiasaan dalam masyarakat bangsa tidak sesuai lagi dengan tujuan reformasi seperti KKN. Penyebab timbulnya reformasi: 1. Semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat sebagai akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan. 2. Terjadi penyimpangan, penyelewengan. 3. Penyelenggara negara telah menggunakan kewenangannya. 4. Perlunya langkah-langkah penyelamatan. 5. Reformasi harus menggunakan landasan kerohanian. Kesimpulan, reformasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan titik balik bangsa Indonesia untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.